Spekulasi masa depan Marcus Rashford memasuki babak baru. Arsenal dikabarkan akan mencoba merekrut sang penyerang di musim panas nanti. Menurut laporan Mirror, Mikel Arteta sangat tertarik untuk memboyong Rashford. Menurut laporan itu, Arsenal nampaknya akan menyeriusi proses transfer Rashford. MU dikabarkan sudah menetapkan harga jual sang pemain. Mereka menginginkan mahar sekitar 50 juta pounds untuk jasa Rashford. Arsenal dikabarkan tidak keberatan dengan harga ini sehingga mereka siap menebus sang penyerang. Saga transfer Anthony memasuki babak baru. Klub Premier League, Arsenal digosipkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Performa apik sang winger ini mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa. UOL Esporte mengklaim bahwa Arsenal jadi salah satu tim yang berminat pada jasanya. Arsenal masih mengamati permainan sang winger di La Liga. Mereka ingin melihat apakah sang winger bisa menjaga performanya hingga akhir musim nanti. Manchester United dilaporkan sudah menetapkan mahar transfer Anthony di musim panas nanti. Mereka siap menjual sang winger di kisaran 40-50 juta euro. Inter Milan dari berpeluang treble winners menjadi terancam nirgelar musim ini. Nerazzurri dinilai terlalu sombong, khususnya di Liga Italia. Fabio Capello, ex-pelatih Italia, menilai Inter Milan terlalu sombong di Liga Italia. Inter dinilai gagal mengatasi tekanan yang ada saat ini. Arsenal sedang dalam situasi kecewa kalah melawan Bournemouth. Meriam London harus melampiaskan kemarahannya kepada Paris Saint-Germain. Kami kecewa sekarang, tetapi kami harus terus maju dan menjadi kuat, bersatu dan bersiap untuk pertandingan besar, kata Martin Odegaard yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Odegaard berharap rekan-rekannya bisa melampiaskan amarah di sana. Rasa sakit itu harus dimanfaatkan dengan positif. Gelandang Manchester United, Casemiro, berpotensi meraih lonjakan gaji fantastis jika Setan Merah berhasil menjuarai Liga Eropa musim ini. Kenaikan tersebut bahkan akan menyamakan pendapatannya dengan legenda klub, Cristiano Ronaldo, saat kembali ke Old Trafford pada 2021. Laporan dari Daily Star mengungkap bahwa Casemiro memiliki klausul khusus dalam kontraknya yang menjamin kenaikan gaji sebesar 25% apabila Manchester United lolos ke Liga Champions. Dengan performa jeblok di Premier League musim ini, MU tercecer hingga peringkat ke-15, Liga Eropa kini menjadi satu-satunya jalan realistis menuju kompetisi elit Eropa musim depan. Jika skenario ideal terjadi, dan Manchester United mampu mengangkat trofi di Bilbao pada tanggal 22 Mei mendatang, maka Casemiro akan menikmati tambahan gaji sebesar 100.000 pound per pekan. Itu berarti total pendapatannya akan mencapai 500.000 pound per minggu, angka yang sama seperti yang diterima Ronaldo saat membela MU pada periode tahun 2021 sampai tahun 2022. Namun, kondisi ini justru menimbulkan dilema bagi manajer anyar Ruben Amorim. Di tengah tekanan dari pemegang saham minoritas, Sir Jim Ratcliffe, untuk memangkas struktur gaji klub, menaikkan bayaran Casemiro bisa menjadi beban berat. Mason Greenwood dikabarkan tengah merindukan kampung halamannya di Inggris setelah 2 tahun berkarir di luar negeri. Penyerang berusia 23 tahun itu kini menjadi sorotan sejumlah klub Premier League yang mulai memantau situasinya di Marseille. Kondisi ini membuat Greenwood mempertimbangkan kembali masa depannya. Menurut sumber yang dekat dengan sang pemain, Greenwood merasa rindu dengan suasana di Inggris, terutama bersama pasangannya, Harriet Robson, dan 2 anak perempuan mereka. Citranya masih menjadi perdebatan publik. Bahkan supporter fanatik Marseille, Ultras, sempat membentangkan spanduk bernada kritik di stadion yang berbunyi, "Cepat pergi dari sini." Dengan semua dinamika tersebut, sinyal Greenwood ingin pulang ke Inggris pun semakin kuat. Klub-klub Premier League diprediksi akan saling sikut untuk mengamankan jasanya, apalagi dengan performanya yang masih menjanjikan di lapangan. Apakah ini menjadi awal dari babak baru karir Greenwood di tanah kelahirannya? Waktu yang akan menjawab. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut bek Real Sociedad, Jon Aramburu, pada bursa transfer musim panas 2025. Bek berusia 22 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim ini dan telah menjadi sosok kunci dalam skuad Real Sociedad. Selama musim 2024-2025, Aramburu telah mencatatkan 44 penampilan di semua ajang kompetisi, termasuk 30 laga di La Liga. Ia juga menyumbangkan 1 gol dan 1 assist, mencerminkan kontribusinya yang solid baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Meskipun baru menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni tahun 2030 pada Januari lalu, spekulasi mengenai masa depannya tetap mencuat. Real Madrid disebut-sebut tengah memantau dengan serius situasi sang pemain menjelang pembukaan jendela transfer. Arsenal dikabarkan masuk dalam daftar klub yang berminat merekrut Dean Huijsen dari Bournemouth pada musim panas ini.
Bek tengah berusia 20 tahun itu tampil konsisten bersama tim asuhan Andoni Iraola dan berpotensi hengkang berkat klausul pelepasan senilai 50 juta pound. Penampilan Husein yang stabil, termasuk mencetak 2 gol dalam 28 pertandingan Premier League, menjadikannya incaran banyak klub top. Watts menambahkan bahwa Bournemouth dan Husein sama-sama menginginkan kejelasan dalam waktu cepat. Menurutnya, Arsenal kemungkinan tidak akan merekrut Husein kecuali ada pemain yang dilepas lebih dulu. Watts menegaskan bahwa ketertarikan Arsenal terhadap Husein bukan berarti Gabriel akan pindah ke Arab Saudi atau Saliba ke Real Madrid. Menurut laporan The Telegraph, Maguire ingin bertahan lebih lama di Manchester United. Manajemen Setan Merah beberapa waktu yang lalu mengaktifkan klausul dalam kontrak sang bek, sehingga ia bisa bermain di MU hingga tahun 2026 mendatang. Maguire merasa dengan performanya belakangan ini, ia masih bisa berkontribusi lebih untuk Setan Merah. Sehingga ia minta manajemen untuk menambah durasi kontraknya. Menurut laporan yang sama, Maguire punya impian besar untuk pensiun di Manchester United. Monza baru saja dibantai 0-4 oleh Atalanta. Hasil itu membuat Biancorossi jadi tim pertama yang terdegradasi dari Serie A musim ini. Itu artinya Monza jadi tim pertama yang terdegradasi dari Serie A musim ini. Performa anak asuh Alessandro Nesta tersebut memang buruk karena baru 2 kali menang sepanjang musim ini. Setelah Monza degradasi, ada 5 tim yang berjuang menghindari 2 slot terakhir untuk turun ke Serie B musim depan, yakni Cagliari, Verona, Parma, Lecce, Venezia, dan Empoli. Satu lagi tim Serie B memastikan diri promosi ke Serie A musim depan adalah Pisa yang menyusul Sassuolo naik kasta. Sebab, Spezia di saat bersama kalah 1-2 dari Reggiana. Dengan 2 laga tersisa, Pisa dengan 72 poin tidak mungkin lagi dikejar Spezia dengan 63 poin di posisi ketiga. Kekalahan Pisa juga memastikan Sassuolo finish sebagai juara Serie B musim ini. Sisa 1 tim akan diperebutkan tim posisi ketiga sampai ke-8 lewat playoff. Bagi Pisa, ini adalah penampilan pertama di Serie A sejak musim 1990-1991. Selama lebih dari 3 dekade absen, Pisa bahkan sempat turun sampai divisi kelima. Brentford sukses membekuk Manchester United dengan skor ketat 4-3 dalam laga pekan 35 Premier League 2024-2025 yang digelar di GTEC Community Stadium, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025, malam WIB. MU sejatinya sempat unggul lebih dulu lewat gol Mason Mount. Namun, Brentford mengamuk usai menyamakan skor berkat gol bunuh diri Luke Shaw. Kevin Skett memborong 2 gol yang kemudian diperbesar oleh Yoane Wissa. MU sempat memperkecil ketinggalan lewat aksi Alejandro Garnacho dan Amad Diallo. Berkat hasil ini, MU masih tertahan di peringkat 15 klasemen dengan perolehan poin 39. Sementara itu, Brentford naik ke peringkat 9 klasemen dengan poin 52. Chelsea memanaskan persaingan untuk finish 5 besar Premier League 2024-2025. Ini setelah The Blues mengalahkan Liverpool 3-1. Pada laga pekan ke-35 yang dihelat di Stamford Bridge, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025, malam WIB, Chelsea mencetak gol-golnya lewat Enzo Fernandez, bunuh diri Jarell Quansah, dan penalti Cole Palmer. Liverpool mencetak gol hiburan lewat Virgil van Dijk. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 63 poin, selisih 4 angka dari Arsenal di posisi kedua dan cuma unggul 3 angka dari Nottingham Forest di posisi kelima. Liverpool yang sudah memastikan diri jadi juara Liga bertahan dengan 82 poin. Real Madrid sukses mengalahkan Celta Vigo dengan skor tipis 3-2 dalam laga La Liga 2024-2025 Jornada 34 yang digelar di Santiago Bernabeu, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025, malam WIB. Real Madrid unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Arda Güler dan 2 gol Kylian Mbappe. Celta memberi perlawanan sengit dengan 2 kali memperkecil ketinggalan lewat Javi Rodriguez dan Elliot Sledberg. Berkat hasil ini, Real Madrid kini mengoleksi poin 79, menjaga selisih 4 poin dari sang pemuncak klasemen, Barcelona. Sementara itu, Celta duduk di peringkat 7 dengan poin 46. Laga Roma versus Fiorentina di pekan ke-35 Serie A digelar di Stadion Olimpico, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025, dini hari WIB. Dovbyk menciptakan satu-satunya gol di laga ini pada menit ke-25. Dengan kemenangan ini, Roma sudah tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan terakhir di Serie A. Pasukan Claudio Ranieri itu menang di 3 pertandingan terakhir secara beruntun. Roma kini untuk sementara naik ke peringkat 4 klasemen Liga Italia dengan 63 poin dari 35 laga.
Sementara Fiorentina ada di urutan ke-8 dengan 59 poin.